Dua Tawarikh pasal yang ke-20. Mulai ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Ya, tetapi kita akan baca poin-poinnya saja, ya. Kita akan lihat poin-poinnya saja, saudara. Bagaimana Yosafat menghadapi musuh yang begitu berat sehingga dia takut dan dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, saya akan bacakan yang penting-penting saja. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat judulnya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Neumin. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukanlah Engkau Allah di dalam surga? Bukanlah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosafat adalah seorang raja Yehuda pada waktu itu. Ya, dia menghadapi satu masalah yang berat. Dia menghadapi suatu persoalan yang di luar kemampuannya, ya, yang mana dia diserang oleh banyak daripada musuh, di mana secara perhitungan dia kalah. Nah, sering-sering saudara kita menghadapi satu masalah yang di luar pengetahuan kita, di luar kemampuan kita. Di luar untuk menghadapi itu sering-sering kita tidak mampu secara hitungan manusia. Tetapi kita melihat seperti Yosafat, apa yang dilakukan? Yosafat datang dan mencari Tuhan yang pertama. Ya, Yosafat mencari Tuhan, ayat yang ke-3. Ya, Yosafat menjadi takut. Ya, takut. Saudara, menghadapi tahun 2001 kelihatannya kita takut kalau kita tidak punya iman. Ya, kata takut itu di dalam jangan takut, ya. Di dalam perjanjian baru itu lebih dari 40 kali disebut jangan takut. Itu betapa pentingnya, itu sering ditulis, berarti itu sangat penting, ya. Di dalam Alkitab banyak sekali ditulis jangan takut, ya. Nah, demikian juga kita untuk menghadapi tahun 2001 ini, kita jangan takut. Kita contoh seperti Yosafat, apa yang dia lakukan. Ya, yang pertama, ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan. Saat-saat saudara menghadapi satu masalah yang di luar apa yang kita tidak mampu, jalan yang pertama adalah mencari Tuhan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ya, yang
yang pertama apa itu? Mencari Tuhan. Yang kedua apa? Berpuasa. Nah, Tuhan Yesus katakan jenis ini hanya bisa dilakukan, diusir dengan berdoa dan berpuasa. Hal-hal yang di luar kemampuan kita, hal-hal yang di luar batasan kita untuk menghadapi hidup ini, ya, itu bisa kita lakukan dengan berdoa, mencari Tuhan, dan yang kedua apa? Berpuasa. Karena saat kita berpuasa, pada saat kita ini berpuasa, roh kita ini yang bekerja, ya, manunggal dengan Tuhan, dan saya percaya roh Tuhan itu bekerja terlebih dahulu, ya. Kemudian yang ketiga, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Ya, berkumpul artinya kesatuan hati. Artinya unity. Betapa pentingnya kita ini bersekutu. Baik itu bersekutu secara keluarga, baik bersekutu secara persekutuan doa, baik persekutuan di dalam hal di gereja atau di komsel. Kita penting secara bersekutu. Terlebih kalau masalah yang kita hadapi itu masalah keluarga, kaitannya dengan keluarga, seperti Yosafat kaitannya dengan keluarga besar kerajaannya, ya, maka dia mengumpulkan anak-anak, orang tua, ya, tentara, dan semua pejabat negaranya dikumpulkan untuk berdoa, ya. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Ya, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Jadi makanya kalau kita sering-sering kita ini harus berkumpul, ya, keluarga, ya. Kalau saya usahakan setiap hari saya, istri, anak-anak semua berkumpul untuk berdoa. Mungkin hanya sekedar berdoa, ucapan syukur, terima kasih, ya, ataupun ada pergumulan masing-masing, ya, kita tetap berdoa, karena saya percaya 2-3 orang Tuhan hadir, dan itulah Tuhan memerintahkan berkat bagi orang yang rukun, ya. Ya, bagi kerukunan itu sumber berkat. Nah, saudara, pada awal dari penciptaan, ya, awal-awalnya bumi belum berbentuk dan kosong. Belum berbentuk artinya masih kacau. Tapi begitu hari ke-6 sudah selesai semuanya, penciptaannya Tuhan sudah teratur baik. Kemudian Tuhan memberkatinya, ya. Kemudian memberikan menciptakan manusia untuk mengusahakan dan mengolah bumi. Karena bumi sudah berbentuk dan sudah terbentuk, sudah adanya satu keharmonisan. Demikian juga keluarga itu harus ada satu keharmonisan, supaya apa? Tuhan memerintahkan berkat. Kalau tidak ada kerukunan, kalau tidak ada kedamaian, kalau tidak ada keharmonisan, nah nanti kalau diberikan apa? Berkat malah jadi kacau. Makanya pentingnya supaya kita ini berkumpul, ya, ada satu kesehatian, ada satu kerukunan, dan saya percaya pada saat itu Tuhan akan merintahkan berkat-berkatnya bagi kita. Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan memberikan kehidupan yang berlimpah-limpah. Amin, saudara. Nah, dan kemudian saatnya Yosafat berdiri di tengah-tengah. Nah, Yosafat mengingatkan kepada jemaat bagaimana sebelumnya Tuhan tolong, hari ini kita juga pasti akan ditolong Tuhan. Amin. Ya, ada nyanyian, kalau lain ditolong, saya juga sekarang juga, gitu. Maksudnya lagu-lagu itu
Kalau dulu-dulunya ditolong, sekarang juga pasti akan ditolong Tuhan. Amin, saudara. Nah, demikian juga saat ini apapun pergumulan kita yang saat sekarang kita hadapi di luar apa yang kita mampu, Tuhan pasti akan menolong. Yang pertama, kita harus apa tadi? Mencari Tuhan, berdoa. Yang kedua, berdoa, puasa. Ya. Yang kedua, berpuasa seperti Yesus. Yang ketiga, unity, kesatuan hati, kumpul, ya, yang rukun, maka Tuhan akan memerintahkan. Nah, saudara, apa yang terjadi setelah Yosafat ya melakukan ketiga empat hal ini, maka kemudian ada seorang Lewi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan orang Lewi itu adalah orang yang kerjaannya khusus untuk melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, dia tidak bekerja sekuler, tapi dia bekerja khusus di dalam rumah ibadah. Nah, pada saat itu ya, ayat yang ke-14 kita baca, lalu Yehasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi oleh Roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru. Ini kata Tuhan melalui Yehasiel, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Ya toh. Nah, inilah kata Tuhan. Hari ini Tuhan katakan, hai orang-orang yang dikasihi Tuhan, engkau semua, kita semua dikasihi Tuhan. Jangan terkejut dan takut menghadapi menghadapi tahun ini yang sepertinya kata orang itu masih terjadi krisis. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang mencukupi segala keperluanmu, Tuhan yang menyelesaikan segala persoalanmu, Tuhan berada di depanmu untuk memberikan jalan keluar dengan masalah-masalah problem yang kamu hadapi. Yang percaya katakan amin. Jadi tetap lakukan ketiga empat hal ini. Yang pertama, berdoa, tetap mencari Tuhan. Yang kedua, berpuasa. Yang ketiga, unity, kesatuan hati, ya toh, berdoa, berkumpul, kekompakan, rukun, ya toh. Yang keempat, tambahkan iman dengan ingat tahun-tahun lalu, hari-hari yang kemarin Tuhan tolong, berarti hari ini Tuhan juga akan tolong. Amin. Nah, itulah yang dikerjakan oleh Yosafat, sehingga berikutnya kalau kita lihat saudara ya, ayat yang ke-20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ya, setelah berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang akan menyanyi-nyanyikan untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar dari muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, ya, ayat 22 itu, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh.
Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang luput. Nah, saudara, Yosafat setelah dia melakukan ketiga empat hal itu tadi, saudara, dia menyuruh maju orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk memuji Tuhan. Dalam hal ini yang disuruh maju bukan Kopassus, bukan pesawat tempur ya, jet yang canggih ya kalau sekarang mungkin gitu ya, atau mungkin pasukan elit, bukan. Pasukan elitnya adalah seorang pemuji-pemuji Tuhan. Ya, pemuji Tuhan berjalan di depan, bersorak-sorai menyanyi-nyanyikan lagu pujian, maka dibuatlah oleh Tuhan musuhnya berperang sendiri-sendiri, ya, sehingga musuh melihat temannya itu seperti musuh, sehingga mereka saling membunuh, sehingga Yosafat tidak berperang, dan yang berperang adalah Tuhan dengan caranya Tuhan, ya, mereka saling membunuh musuhnya, dan sehingga Yosafat hanya menonton saja, dan dia melihat bangkai-bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Kemudian apa yang terjadi? Ayat yang ke-25, Yosafat dan orang-orang turun menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya menjarah barang-barang itu, karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah ujian. Saudara, Yosafat tidak berperang secara fisik, yang berperang Tuhan. Dan akhirnya Yosafat pada akhir ceritanya tidak berperang, tetapi hanya mengambil jarahan, mengambil berkat. Saudara, kelihatannya saat sekarang ini saudara menghadapi satu musuh, menghadapi satu masalah, tapi sebenarnya masalah yang saudara hadapi itu adalah berkat. Yang percaya katakan amin. Karena masalah yang saudara hadapi itu Tuhan yang akan menolong. Karena masalah yang saudara hadapi itu Tuhan yang berperang. Saudara yang akan hanya mengambil jarahannya, saudara hanya ngambil berkat-berkatnya. Katakan berkat itu dari masalah yang saudara hadapi itu adalah berkat, ya. Jadi masalah akan menjadi berkat. Ya, dengan cara bagaimana? Ya, menghadapi masalah saudara takut, tapi saudara tidak usah takut, karena seperti Yosafat, yang pertama mencari Tuhan, yang kedua berdoa puasa, yang ketiga unity, kesatuan hati, kekompakan, perkumpulan bersama, ya, rukun, ya. Yang keempat, tambahkan iman. Ingat-ingat tahun lalu, hari yang kemarin Tuhan tolong, hari ini pasti juga tolong. Dan bergerak, tetap memuji Tuhan, pada saat saudara melakukan puji-pujian, ya, tembok Yeriko roboh. Melakukan puji-pujian, ya, penjara terbuka. Melakukan puji-pujian, ya, mujizat itu pasti akan terjadi. Tetap memuji, tetap menyembah Tuhan, dan kau akan mengambil berkat-berkatnya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Ya.